يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك الأداء لولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أحسن الله لك الأداء لولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحسن الله لك الأداء لولدك الحسين. السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى. أحسن الله لك الأداء لأخوك الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقية الله في العار أجل الله فرجه الشريف. Hadratil Mukarramin, Asatid wa Asatidzah wa bil khusus Samahatu Jatul Islam wal Muslimin Ustaz Rusli dan keluarga yang cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Demikian juga mereka yang telah dengan segala usahanya, dengan kecintaannya menyelenggarakan majlis Muharram ini dengan upaya untuk berkhidmat kepada Imam Hussein alaihissalam, berkhidmat kepada para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas semua usaha yang telah dilakukan itu dan menjaga seluruh anggota keluarganya dalam cahaya hidayah Ahlul Bait alaihimussalam. Demikian juga seluruh pecinta Ahlul Bait yang hadir di malam hari ini, mengarungi Sahara Karbala yang gersang, bergabung, melewati dan melintasi waktu dan zaman dengan kafilah kecil dari keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam kecintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mematikan kita semua dalam kecintaan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membangkitkan kelak kita bersama dengan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita kembali mengambil pelajaran atas peristiwa yang terjadi 1400 tahun yang silam. Peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang mengguncangkan seluruh sejarah Islam, menggelapkan catatan-catatan sejarah dan menorehkan duka cita sepanjang masa. Di antara pelajaran yang sangat penting yang ingin kita kupas pada malam hari ini, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh manusia-manusia yang agung di padang Sahara yang gersang, padang Sahara Karbala. Dalam salah satu doa Imam Ali alaihissalam berkata, Ilahi kafa bi'izzan an akuna laka abdan wa kafa bi fakhran an takuna li rabban anta kama uhib faj'alni kama tuhib. Imam Ali alaihissalam dalam doa berkata, duhai Tuhanku, cukuplah kemuliaan dan keagungan bagiku karena aku adalah hamba-Mu, dan cukuplah kebanggaan diriku karena Engkau adalah Tuhanku. Engkau sebagaimana yang aku cintai, maka jadikanlah aku sebagaimana yang Engkau cintai. Satu doa yang sangat luar biasa,
Doa yang penuh makna yang sangat dalam. Dan semua doa dari lisan-lisan suci Ahlul Bait alaihimussalam berisikan hikmah makrifat yang begitu luar biasa. Kita membaca doa-doa itu adalah samudra pengetahuan yang sangat dalam. Dan doa ini Imam Ali menggambarkan betapa luar biasanya kebanggaan yang ada, kemuliaan yang ada menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba pada hakikatnya adalah gambaran untuk kedudukan seseorang yang tidak memiliki daya dan upaya. Bahkan dia tidak memiliki apapun di hadapan Tuannya. Kata hamba ini adalah kata yang cukup luar biasa mewakili dalam makna abad atau abid, yang menggambarkan betapa seorang itu berada dalam kekuasaan maulanya. Penghambaan adalah bagian hakiki yang Allah jadikan kita semua ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali sebagai penghamba kepadaku. Sebagian memaknai itu dijadikan jin dan manusia untuk beribadah. Tapi hakikat pemaknaan ini dalam beberapa tafsir kita dapati, termasuk Al-Mizan, Alamat Taubat-Taubai menjelaskan ini adalah penghambaan. Allah jadikan jin dan manusia ini sebagai hamba yang dalam keseluruhan bagian hidupnya tidak lain tujuan utama adalah menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat di Irak ada seorang saudagar yang kaya yang tengah menyelenggarakan pesta. Dan kemudian dia menyuruh budaknya untuk membersihkan bagian kotoran-kotoran, bekas makanan dan sebagainya. Dan budaknya membersihkan kemudian keluar. Lama sekali. Sehingga memicu kemarahan tuan ini. Dia panggil budaknya itu. Sampai budaknya datang kepadanya dan dia bertanya, "Kemana engkau?" Budak itu berkata, "Aku melaksanakan perintahmu membuang sampah dan kotoran dari makanan yang telah dihabiskan oleh para tamu-tamu." "Tetapi kenapa begitu lama?" Budak itu berkata bahwa aku berjumpa dengan seseorang yang wajahnya begitu indah luar biasa. Dan dia bertanya kepadaku. Tuan itu berkata, "Apa pertanyaannya kepadaku?" Budak itu berkata, dia bertanya, apakah yang menyelenggarakan pesta ini seorang tuan atau seorang budak? Seorang tuan atau seorang hamba? Saudagar itu kembali bertanya kepada budaknya, "Apa yang kau jawab?" Budak itu berkata, "Tentu saja bahwa yang menyelenggarakan pesta ini adalah seorang tuan. Karena bagaimana mungkin seorang hamba dapat melaksanakan pesta yang luar biasa ini?" Tuannya kemudian bertanya lagi, "Apa yang dijawab oleh orang yang kau jumpai itu?" Orang itu berkata, "Pantaslah dia merasa bahwa dirinya sebagai tuan, sehingga dia melupakan hakikat dirinya sebagai seorang hamba." Mendengar jawaban itu, saudagar ini merasakan shock yang luar biasa. Dia terpesona dengan jawaban itu, sehingga dia bertanya kepada budaknya, "Kemana orang yang kau jumpai tadi?" Budak itu dia mengarah ke jalan sana. Saudagar itu berlari mengejar orang itu, dan tidak lama dia berjumpa yang tidak lain adalah Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Melihat Imam Musa Al-Kazim, dia bergetar luar biasa. Dan kemudian dia bertanya kepada Imam Musa Al-Kazim, "Mengapa engkau berkata bahwa yang menyelenggarakan itu adalah seorang tuan?" Imam berkata, "Tidak mungkin seorang hamba akan melaksanakan pesta pora yang luar biasa. Seseorang hanya merasa kehilangan kesadaran bahwa dirinya sebagai seorang hamba, sehingga dia berlaku dengan sesuka dirinya." Mendengar perkataan itu, orang itu menangis luar biasa dan memohon taubat atas kesalahan yang dia telah selenggarakan. Imam mengajarkan kepada kita, seorang hamba adalah orang yang memiliki kesadaran akan dirinya ini, bahwa dia tidak memiliki kekuasaan apapun.
bahkan terhadap dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu fakir di hadapan Allah. Para filosof menggambarkan apa yang dimaksud fakir di sini. Alamah Tabatabai menggambarkan yang dimaksud dengan fakir di situ adalah fakir wujudi. Apa fakir wujudi? Kita ini pada hakikatnya bukanlah apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita melihat misalnya pada cahaya lampu ini. Cahaya lampu ini selalu memerlukan aliran elektrik kepadanya. Sedikit saja aliran itu diputuskan, maka dia sirna cahayanya. Demikianlah keberadaan kita ini. Semua keberadaan yang ada ini, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di hadapan dirinya sirna. Bahwa kita bergantung sepenuhnya secara wujudi, secara eksistensial kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedetik pun diri kita ini kecuali dia selamanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gambarkan lagi, sebagaimana cahaya dia menerangi sesuatu, bahwa sesuatu itu hanya bisa disaksikan ketika cahaya itu memancar kepadanya. Tapi ketika cahaya itu dipadamkan, maka hilanglah apa yang ditampilkan selama ini, apa yang bisa disaksikan. Demikianlah seluruh keberadaan ini Allah yang memberikan wujud kepada kita. Dan setiap saat Allah menurunkan wujudnya kepada kita, sehingga kita menjadi ada. Sejenak saja Allah hilangkan wujudnya dari diri kita semua, maka segala apapun yang ada pada kita menjadi sirna. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya ini bergantung sepenuhnya fi kulli hin, pada setiap lahzat, pada setiap detik kehidupannya, dia tidak pernah bisa putus dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesadaran itu akan mengantarkan dirinya ini adalah wujud, ada keberadaan yang selalu bergantung. Dia tidak independence, dia tidak hadir dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sumber keberadaan, dia hadir dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak memerlukan apapun. Sementara kita setiap detik kehidupan kita ini memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan pandangan dalam akidah Ahlul Bait alaihimussalam. Berbeda dengan Mu'tazilah misalnya, yang memandang bahwa Allah menciptakan seluruh bagian alam semesta ini seperti pembuat jam otomatis. Ketika diciptakan, Allah ciptakan hukum dan sebagainya. Setelah itu Allah biarkan sehingga segala sesuatu bekerja sesuai dengan hukum alam ini sendiri. Setelah rusak, kacau dan sebagainya, baru kembali kepada Allah. Dalam akidah Ahlul Bait, kita setiap saat ihtiyajul, dalam konsep filsafat ada kaidah berkata begini, ihtiyajul mungkin ila illatihi hudusan wa baqaan. Keperluan akibat ini kepada sebabnya, baik ketika permulaannya maupun dalam keberadaannya. Jadi tidak pernah kita tidak memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagaimana mungkin kita berkata bahwa diri kita ini memiliki beragam hal, memunculkan kesombongan bahwa kita punya pengetahuan yang luar biasa, kita punya kekayaan yang luar biasa, kita punya anak keturunan yang luar biasa. Apa semua itu milik kita? Sementara keberadaan kita sendiri bukanlah milik kita. Kesadaran segala apapun itu bukan milik kita, bahkan diri kita sendiri bukanlah milik kita. Tetapi semua diberikan, dipancarkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran yang seperti inilah yang disebut sebagai kesadaran akan penghambaan. Dalam doa pada ta'qib sholat asar, di situ ada doa yang mengatakan, A'udzubika min nafsin la tashba, wa min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa, wa min salatin la turfa, wa min du'ain la yusma. Allahumma inna as'aluka yusra ba'dal usra warqa ba'da syidda wal farja ba'dal karb. Di ujung doa itu kita diajarkan, Allahumma ma binna min ni'matin faminka la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Ya Allah, tidak ada nikmat pada diriku apapun kecuali semuanya berasal dari dirimu. Kesadaran ini adalah kesadaran penghambaan, dan kesadaran ini terus dibangun dalam doa-doa Ahlul Bait yang luar biasa. Dalam doa Kumail kita diajarkan menggambarkan keadaan diri kita, bahwa kita mengatakan fakirun miskinun mustakin. Kita ini sudah fakir, sudah tidak memiliki apapun, dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang hina. Itulah diri kita pada hakikatnya, sehingga tidak layak bagi siapapun. Kalau kita punya kesadaran dalam kesadaran madrasah Ahlul Bait, sedikit saja merasakan memiliki sesuatu, sebenarnya itu sudah sesuatu yang salah. Karena segala sesuatu ini pada akhirnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, dalam penyaksian kita menyaksikan ini seakan-akan keluar dari diri kita atau pada diri kita. Sebagaimana misalnya ketika kita membuka keran air, seakan-akan air itu keluar dari pipa itu, dari pipe-nya itu, dari keran yang kita buka itu. Tapi kalau kita berpikir lebih lanjut, oh bukan, itu dialirkan dari sumber airnya. Sumber air itu berasal dari mana? Dari mata air. Dari mana mata air itu? Dari air hujan. Dari mana air hujan itu? Dari air laut. Dari mana semua itu? Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini hanya penglihatan kita semata. Kalau kita melihat ini, bahwa inilah yang hakiki, yang sesungguhnya, maka itu satu kesalahan. Jadi seorang hamba tidak diperkenankan merasakan segala sesuatu atau apa yang ada pada dirinya tidak lain adalah miliknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa iza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Kami telah ambil perjanjian dengan Bani Israel itu untuk tidak menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang hakiki, dialah yang sesungguhnya. Ada seorang gubernur lah, dia tengah melakukan berburu ke satu hutan, dan di tengah perjalanan itu ada orang yang menghalangi jalannya. Ini kisah Persia lah, kisah Irfani. Dia bertanya pada orang itu, kenapa engkau halangi jalan ini? Dia bilang, saya jalan di sini. Siapa kamu? Saya di atas kamu, di atas Anda. Di atas saya menteri. Bukan, saya di atas menteri itu. Di atas menteri raja. Bukan, saya di atas raja itu. Si gubernur itu berkata, tidak ada di atas raja. Ya, saya tidak ada itu. Bahwa hakikat ketiadaan itu justru mengatasi segala sesuatu sebenarnya. Ini menggambarkan bahwa kesadaran yang paling tinggi yang diajarkan dalam madrasah Ahlul Bait ini adalah kesadaran bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apapun. Bahkan hakikat diri kita sendiri tidak lain berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kesadaran ini muncul, kesadaran bahwa diri kita tidak lain di hadapan Allah sebagai seorang hamba, maka sebenarnya pada hakikatnya itulah keadaan yang paling dekat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia merasa memiliki sesuatu, ada sesuatu pada dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Dia merasa ada kemuliaan di situ pada dirinya. Dan itu yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada iblis. Allah murka kepada Fir'aun, sehingga berulang-ulang kali Allah tampilkan di dalam Al-Quran tentang sosok Fir'aun ini. Karena dia berkata, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika ada pengakuan akan eksistensi dirinya ini, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya itu sebagai orang yang paling jauh dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seseorang mengakui bahwa dirinya ini seorang hamba, karena itu misalnya dalam hadis-hadis Imam Ja'far mengatakan, aqrabul abdan illallah fi sujudihi. Paling dekatnya seorang hamba itu dengan Allah ketika dia sujud. Kenapa? Karena ketika sujud itu kita betul-betul merendahkan diri kita, menghilangkan diri kita. Dalam Asrarus Salat misalnya, Ayatullah Jawudi Amuli menggambarkan tidak akan diterima keseluruhan sholat kita
Kalau ketika sujud itu kita masih merasakan diri kita sebagai sesuatu. Kenapa? Karena itu saat yang paling rendah, saat yang paling hina. Dan dalam konteks ini hal yang menarik. Kita diajarkan untuk sujud di atas turba sebagai tanah yang paling rendah, paling hina, yang diinjak-injak. Tapi justru ke tempat itulah kita menjadi sujud. Kita sujud pada sesuatu yang paling rendah. Menggambarkan di situ kita berada dalam keadaan penghambaan yang sejati. Ketika seseorang itu dalam penghambaan yang seperti ini, maka semakin dirinya merasa sebagai seorang hamba, semakin merasa bahwa dia tidak memiliki apapun. Sehingga apapun yang akan diperintahkan kepada dirinya oleh maulanya, dia lakukan. Tidak ada kata tidak. Sehingga ada satu perkataan yang menarik terkait Imam Zainal Abidin As-Sajjad. Dalam pensifatan Imam Zainal Abidin As-Sajjad dikatakan huwa allazi la qala la illa fi akhir salatihi. Dia yang tidak pernah berkata tidak kecuali dalam akhir salatnya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahwa hakikat dirinya sebagai seorang hamba, tidak ada keberatan apapun. Ketika Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, Ibrahim berkata, "Inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara." Aku diperintahkan Allah dalam mimpiku untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu, pandanganmu? Ini menarik. Ini dialog yang menurut saya sangat luar biasa. Dialog manusia yang sangat agung. Kenapa? Walaupun Nabi Ibrahim tahu bahwa itu perintah Allah, tapi karena terkait orang lain, terkait sekalipun itu orang lain itu adalah anaknya sendiri, dia minta pertimbangan anaknya itu. Dia tidak langsung begitu saja. Padahal itu sudah jelas dia seorang nabi mendapatkan perintah Allah, tapi karena perintah ini terkait dengan diri orang lain, dia minta pendapat orang itu. Dia tidak begitu saja, ini perintah Allah, kamu harus disembelih, tidak. Madza tara? Apa jawab dari Ismail alaihissalam? Jawaban yang sangat mulia. Ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kau akan dapati diriku sebagai orang yang sabar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jawaban yang luar biasa ini. Karena Ismail sadar bahwa dirinya tidak lain sebagai seorang hamba. Apapun yang diperintahkan Allah, ketika dia sadar yang memerintahkan ini adalah maulanya, pemilik dirinya, sementara dia tidak lebih dari seorang hamba, dia lakukan itu. Sehingga tidak pernah ada keberatan, ada syakwa, ada keluhan ketika seseorang itu berada dalam hakikat penghambaannya. Maka kita saksikan bagaimana peristiwa Karbala itu tidak sedikit pun kita dengarkan keluhan di situ, penyesalan atas perjalanan menuju Karbala ini. Walaupun dalam keadaan dahsyat yang luar biasa, tapi tetap bagaimana mereka melaksanakan itu. Kesalahan yang sering terjadi, terutama di kalangan pandangan yang sangat literalis, yaitu menggambarkan begini. Ini kadang-kadang lucu juga. Mereka berkata, ya Nabi itu manusia biasa. Apa bukti bahwa Nabi manusia biasa? Buktinya di perang Uhud dia luka. Dia terluka seperti orang biasa. Kalau dia memang luar biasa, dia bisa melakukan hal yang luar biasa, sehingga dia tidak akan terluka. Ini pandangan yang sangat dangkal. Kenapa? Bagi seorang hamba, apapun yang dilakukan oleh Allah, suka atau dia tidak suka, atau menyakitkan atau menyenangkan, dia terima dengan ridho. Dia akan terima itu. Sekalipun terbunuh pada saat itu pun, rela, tidak ada keberatan apapun. Karena itu dalam pernyataan, dalam doa Imam Husain alaihissalam, Imam Husain mengatakan, ini raditu ala maqada'ik. Aku ridho atas kodok ketetapan yang kau tetapkan pada. Ini hakikat seorang hamba. Ini satu. Yang pertama, kalau seseorang itu sadar bahwa dirinya ini tidak lebih dari seorang hamba, maka dia lakukan. Semakin sadar kita seorang hamba, semakin kita menerima apapun ketetapan Allah pada diri kita. Tidak ada lagi keberatan. Tidak ada lagi kita ragu atas ketetapan-ketetapan Allah pada diri kita.
Sekalipun mungkin dalam gambaran manusia itu sesuatu yang buruk. Seperti misalnya kekalahan pada perang Karbala, bagaimana dicincang-cincang, diinjak-injak kuda. Mungkin orang akan berpikir pada saat itu, ini kekalahan yang terjadi. Tapi karena ini atas dasar penghambaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saksikan betapa itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan impact dari peristiwa itu begitu dahsyat sepanjang zaman. Betapa kemudian tentu sangat menyedihkan pada keturunan Umar bin Sa'ad misalnya, Shimir bin Zijausan, bagaimana sepanjang zaman orang mengutuk mereka, seluruh keturunan mereka. Ini satu hal keburukan yang sangat luar biasa. Padahal peristiwa itu hanya dilakukan satu kali. Kemudian, apa yang terjadi ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya sebagai seorang hamba? Dia akan selalu bersyukur. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, laula fadlullah alaikum wa rahmatullah kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena kemuliaan Allah kepada diri kamu dan kasih sayang Allah kepada diri kamu, niscaya kamu itu sudah termasuk orang yang celaka. Apapun yang kita dapatkan saat ini, pada hakikatnya karena kemuliaan Allah pada kita. Betapa banyak catatan dosa kita, kejelekan kita, Allah tidak hukum kita, Allah tangguhkan. Allah berikan kesempatan kita untuk bertobat, Allah berikan kita meminta maaf kepada orang yang mungkin kita zalimi, Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang lain, sehingga menutupi kejelekan-kejelekan yang lalu, sehingga Allah mengatakan yubadillahu sayyi'atihim hasanat, kata Allah, Allah hapuskan kejelekan-kejelekan mereka, dan Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah kepada diri kita ini. Kita melakukan dosa misalnya, tapi Allah hapuskan dosa itu. Allah tidak berikan efek yang buruk dalam kehidupan kita. Dalam doa kumel kita akan membaca doa bagaimana efek-efek dosa itu terjadi. Tughayyiru ni'am, tahbisud du'a, tunzilun niqam, dan sebagainya. Tapi ternyata kita tidak menyaksikan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada kita. Begitu luar biasa kasih sayang Allah itu, sehingga Allah tangguhkan itu semua. Allah berikan kesempatan dalam tobat. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau seorang hamba itu masih hidup 1 tahun lagi, dan dia menganggap bahwa 1 tahun itu masih panjang, maka Allah perkenankan dia untuk bertobat. Tapi kalau dia bertobat juga, dan kehidupannya masih 1 bulan lagi, kata Rasulullah, dan dia menganggap 1 bulan itu masih panjang, Allah tangguhkan tobatnya itu. Allah berikan kesempatan dia untuk bertobat. Allah masih terima tobatnya. Kalau dia menganggap dia tinggal hidup 1 pekan lagi, maka dia anggap 1 pekan itu 7 hari, 1 minggu lagi, dan dia masih menganggap panjang sehingga dia tidak bertobat pada Allah. Allah masih membuka pintu taubatnya. Bahkan kata Rasulullah, kalau dia tinggal hidup 1 hari dan 1 hari itu masih dianggap panjang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih membuka pintu taubat untuknya. Dan kalau dia menganggap dia tinggal hidup 1 jam lagi, dia masih menganggap panjang 1 jam itu, Allah masih terima taubatnya sampai ruhnya itu berada di tenggorokannya. Ini bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah memberikan hal yang luar biasa pada kita. Kesadaran yang kemudian kalau kita menjadi seorang hamba, kita menyadari bahwa betapa Allah ini begitu kasih sayangnya pada kita. Kita melakukan beragam kejelekan, kita dituntun pada jalan kebaikan. Ada banyak orang yang mungkin lebih baik dari kita. Ada banyak orang yang lebih berilmu dari kita. Ada banyak orang yang mungkin lebih soleh dari kita. Banyak ibadahnya, tapi kita dipilih, diperkenalkan pada Madrasah Ahlul Bait alaihimussalam. Ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Ada kisah menarik. Ada murid Imam Ja'far mengeluhkan keadaan ekonominya. Dia berkata, ya Imam Ja'far, saya ini kesulitan, saya ini miskin sekali, fakir. Imam Ja'far berkata begini, bagaimana engkau kalau dikasih uang 100 dirham, tapi engkau tinggalkan kami, putuskan hubungan dengan kami? Dia berkata, tidak mungkin, tidak mau saya, Imam. Bagaimana kalau diberikan 1000 dirham? Saya tidak mau, Imam. Demi Allah.
Bahkan orang itu berkata, "Ya Imam, sekalipun aku diberikan apa yang ada dari seluruh yang ada di muka bumi ini, aku tetap akan menolak kalau dibandingkan dengan memutuskan hubungan dengan dirimu." Imam berkata, "Bukankah engkau berada dalam kekayaan yang luar biasa? Lihat, ada sesuatu harta yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu, yaitu hubungan dirimu dengan kami. Betapa kita sebenarnya luar biasa memiliki kekayaan pada saat yang sama, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita sadar bahwa kita sebagai seorang hamba, maka kita sadar bahwa semua yang ada dan ini semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya seorang hamba, dia percaya kepada maulanya, bahwa maulanya ini akan berlaku baik kepada dirinya, akan meliputinya dengan kasih sayangnya, maka apapun yang diberikan oleh maulanya itu adalah hal yang baik baginya. Dia tidak pernah memandang itu sebagai sesuatu yang buruk, sekalipun bentuknya itu sesuatu yang sifatnya derita. Ketika kita percaya dengan seorang dokter, ketika kita sakit, dokter itu memberikan pil yang pahit pada kita. Kita makan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa efek dari pil ini, efek dari obat yang pahit ini akan menyembuhkan kita. Bagi seorang mukmin, bala itu menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga dalam hadis dikatakan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, "Fa idza maradal mu'min fakafarallahu sayiatuhum." Kalau seorang mukmin itu mengalami sakit, maka kesalahannya dihapuskan Allah. Betapa luar biasanya. Jadi kita zahirnya derita bagi orang mukmin itu, tapi batinnya tidak lain adalah rahmat. Adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, "Ya Imam, wahai Aba Abdillah, kami ini sudah mencintai dirimu. Kami berwilayah kepadamu. Tapi kenapa Allah timpakan kesulitan bagi kami?" Itu pertanyaan menarik. Kadang-kadang ada yang bertanya juga, bukankah Imam Husain itu sangat dekat dengan Allah? Tapi kenapa ditimpakan musibah yang seperti itu? Kenapa dikalahkan dalam pedang Karbala? Ini ada pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik kita. Imam Ja'far memberikan jawaban apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kesulitan pada kalian agar kalian itu mendapatkan kebaikan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat mencapai kemuliaan kecuali melalui derita. Tidak ada orang di dunia ini mencapai derajat yang tinggi kecuali setelah melewati ujian demi ujian yang berat dalam kehidupan dirinya. Sehingga kita bisa berkata, ujian yang kesulitan yang ditimpakan Allah sebenarnya adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada diri kita. Dalam satu syairnya Jalaluddin mengatakan, bayi-bayi menangis agar sang ibu menjulurkan susunya. Mawar-mawar melekahkan kelopaknya agar awan menurunkan hujannya. Allah menurunkan derita kepada hambanya agar hambanya merasakan kasih sayang dirinya. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, seseorang yang menyadari dirinya sebagai hamba, Imam Ali mengatakan, seorang yang menjadi hamba Allah, maka dialah orang yang paling bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang paling sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang biasa diungkapkan misalnya di kalangan tasawuf, ada hadis mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa menyadari hakikat dirinya, dialah yang paling sadar tentang hakikat Tuhannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala takunu kallazina nasallah fa ansallahu anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah lupakan kamu atas diri kamu sendiri. Ini keadaan yang paling buruk. Tetapi orang yang sadar pada hakikat penghambaannya, maka dia sadar tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ada orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kaifa ta'budu rabbak falam tarahu? Wahai Ali, bagaimana mungkin kau menyembah Tuhanmu yang tidak engkau saksikan? Imam Ali berkata, fa kaifa a'budu rabbi falam arahu? Bagaimana mungkin aku akan menyembah Tuhan yang tidak aku saksikan? Ini berbeda sekali. Bahwa Imam Ali dengan kesadaran hakikat penghambaannya, justru dia sangat
terbuka di hadapannya tentang hakikat ilahiyah ini. Nah, dalam peristiwa Karbala kita menyaksikan seluruh bagian yang dimunculkan ini adalah bagian penghambaan. Tidak seorang pun mengeluh di situ. Mereka mempersembahkan yang terbaik karena ini mereka sadar bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain sudah tahu dari awal kehidupannya peristiwa ini akan terjadi, bahwa ini adalah pengorbanan dan ini adalah bagian dari penghambaan. Kita saksikan bagaimana tidak pernah terputus sedikit pun hubungan setiap daripada syuhada Karbala ini. Setiap mereka yang ada di padang Karbala ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan yang muncul dari lidah-lidah suci ini selalu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam mengatakan, ya Allah, Engkau saksikan bagaimana mereka membunuh putra Nabi. Ini sebuah hakikat dalam keadaan yang paling pahit sekalipun. Ketika misalnya luka-luka itu menimpa diri mereka, yang ditampilkan oleh Imam Husain adalah kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala, bukan keluhan, bukan rasa sakit, tapi ungkapan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padang Karbala ini mengajarkan betapa luar biasa samudra hikmah yang dapat kita pelajari darinya. Yang malam ini di antara hal yang penting yang kita saksikan dari peristiwa Karbala ini adalah menjadikan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita terbangkan ruhani kita kepada Karbala. Kita sambungkan dengan kafilah kecil. Kita saksikan gemuruh musuh-musuh yang begitu buas mengepung keluarga kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anyir bau darah itu begitu luar biasa. Kita saksikan di situ para syuhada Karbala, Burair bin Qudair, Habib Al-Mazahir, Ali Akbar, bagaimana Abu Fadl Abbas, semua mengorbankan diri mereka. Tubuh mereka tercincang-cincang luar biasa. Darah mereka membasahi padang Sahara Karbala. Kita saksikan betapa dahsyat Sahara Karbala pada saat itu. Semua pemandangan itu begitu luar biasa, menyakitkan perasaan Imam Husain alaihissalam. Kesendirian sudah mulai dirasakan. Sahabat-sahabat telah pergi menemui sang kekasih. Keluarga suci Rasulullah satu persatu telah berjumpa dengan datuknya Rasulullah SAW, disambut oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Kini tinggal Imam Husain dalam kesendiriannya. Ia memandang Sahara itu, ia memandang binatang-binatang buas yang tengah mengejar dirinya. Ia berbalik sejenak karena suara tangisan bayi dan kanak-kanak. Sebagian riwayat mengatakan Ali Asgar pada saat itu dalam keadaan kehausan. Tapi sebagian mengatakan istri Imam Husain melahirkan pada 10 Muharram dan lahirlah putranya Abdullah Ar-Radhi', Abdullah yang tengah menyusui. Imam Husain alaihissalam kembali ke kemah. Dia meminta putranya yang baru dilahirkan untuk dia timang sejenak. Dia tahu inilah saat perpisahan. Sayyidah Zainab adiknya menyerahkan bayi yang masih baru lahir ke dunia ini. Imam Husain alaihissalam menggendong bayinya itu. Ia membacakan azan di telinga kanannya dan membacakan iqamah di telinga kirinya. Ia saksikan bayinya itu menangis dan tangisan kehausan yang luar biasa. Ia angkat bayinya yang baru menghirup udara segar ke hadapan musuh. Saksikanlah bayi ini, dosa apakah dirinya sehingga kalian menahan air dari kami? Putra putri Fatimah, kalian biarkan anjing dan babi meminum dari sungai Furat, sementara kalian halangi kami putra putri Fatimah untuk sekedar menghilangkan dahaga kami. Dosa apa bayi ini? Belum selesai Imam Husain mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba anak panah dari Harmalah bin Kahil al-Asadi terbang jauh melintas menembus leher Abdullah Ar-Radhi'. Ya Allah, darah segar mengalir membasahi tangan Imam Husain. Imam Husain terkejut luar biasa. Betapa biadab musuh-musuh Allah ini. Putra Rasulullah, putra
darah segar di tangan Imam Husain, harus mengalami syahadah. Pada saat itu suara di langit berkata, "Ya Husain, biarkan kami mengasuh anakmu." Darah segar bayi yang baru lahir itu membasahi tangan Imam Husain. Ya Allah, betapa pedihnya hati yang terluka dari seorang ayah yang menyaksikan putranya yang baru lahir tapi diperlakukan dengan biadab seperti ini. Ya Allah, Kau saksikan semuanya, ya Rasulullah. Imam Husain meletakkan bayi itu dengan hatinya yang terluka. Ia menggendung tanah, ia mensolati putranya dan memandikan putranya dengan darahnya sendiri. Ya Allah. Ya Allah, Kau saksikan semua ini, ya Allah. Musibah atas keluarga suci Nabi-Mu, ya Allah. Tak sanggup kubayangkan bagaimana hati Sayyidah Fatimah menyaksikan kebiadaban yang seperti ini atas darah anak dagingnya sendiri. Ya Allah, Engkau saksikan semua ini, ya Allah. Inilah pengorbanan dari keluarga suci Rasul-Mu. Sayyidah Zainab menyaksikan semua ini. Dia berkata, "Ya Ummah, ya Ummah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Husain, ya Husain, ya Husain.